Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan apa itu basis data. Pertama-tama kita akan menjelaskan akan eh, menampilkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Najwa Sadar Devianto. Yang kedua ada saya Bayu Alif Aryo Wiputra. Yang ketiga saya jadi Istira Divaluyo. Dan terakhir saya Muhammad Reza Nauzi. Oke, di sini yang slide pertama kita akan menjelaskan latar belakang, terus yang keduanya pengertian, lanjut dengan sejarah, yang keempatnya ada ciri-ciri dari apa itu basis data, yang kelima itu kita akan menjelaskan apa itu DBMS, yang keenam kita akan menjelaskan kelebihan dari basis data, yang ketujuh kita akan mengimpulkan semuanya. Oke, latar belakang boleh? Oke, latar belakang. Basis data muncul karena kebutuhan untuk mengelola data secara efisien, mengatasi masalah redundansi dan inkonsistensi data dari sistem berkas tradisional. Perkembangan teknologi mendorong terciptanya DBMS yang memungkinkan pengelolaan data terpusat dan terstruktur, serta evolusi model basis data untuk menangani data yang semakin kompleks. Boleh di-skip, next. Di sini saya Baik, akan menjelaskan pengertian. Dari basis data adalah kumpulan data terorganisasi yang disimpan secara elektronik dan dikelola oleh sistem manajemen basis data, atau bisa disingkat DBMS, memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan memanipulasi data secara efisien, mengurangi redundansi, meningkatkan konsistensi, dan mendukung berbagai aplikasi modern. Secara singkat juga, basis data adalah fondasi penting dalam dunia teknologi informasi, memungkinkan organisasi dan individu untuk mengelola informasi mereka dengan lebih baik. Boleh di-skip. baiklah. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah dari basis data. Jadi, sejarah dari basis data sendiri itu dimulai dari penyimpanan data manual yang dimana tidak efisien dan berkembang ke sistem berkelas digital dengan masalah redundansi dan hingga munculnya sistem manajemen basis data atau DBMS pada tahun 1960-an untuk pengelolaan data terpusat. Evolusi ini terus berlanjut hingga menjadi model basis data hierarki, jaringan, relasional, serta perkembangan basis data terdistribusi, objek, NoSQL, dan cloud untuk menangani kompleksitas data modern. Bisa lanjut? Eh, un- Baik, untuk saya lanjutkan untuk ciri-ciri dari basis data. Jadi untuk ciri-ciri basis data ini sebenarnya ada beberapa ya. Di sini kami menampilkan beberapa saja untuk ciri-ciri basis data. Yang pertama itu ada terstruktur dan terdistribusi, yang artinya setiap basis data itu harus terstruktur. Jadi semuanya itu harus terstruktur dengan rapi dan juga terdistribusi. Dan yang kedua itu saling berhubungan. Maksudnya apa? Jadi itu setiap data tuh ada saling terhubungan seperti itu. Dan data juga dapat dimanipulasi seperti di-update, di-delete ataupun sebagainya. Dan juga basis data ini dikelola dengan manajemen basis data atau yang kita kenal dengan DBMS. Dan ciri-ciri dari basis data ini tuh sangat penting dalam mengolah informasi di berbagai bidang. Lalu kita mungkin kenalan dulu ya untuk DBMS. Apa sih DBMS itu? Nah, jadi, DBMS atau kepanjangannya yang kita tahu, Database Management System, itu sebuah perangkat lunak yang fungsinya untuk, melakukan pengelolaan data, mengakses basis data, dan sebagainya secara efisien. Nah, DBMS ini itu, bertindak sebagai perantara nih antara penyimpanan dan penggunaan basis data itu, gitu. Dan juga yang memungkinkan agar kita sebagai user bisa melakukan penyimpanan, manipulasi, serta pengamanan data dengan lebih terstruktur dan terdistribusi. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan kelebihan basis data. Apa sih yang membuat basis data itu lebih
lebih baik daripada penyimpanan data tradisional. Oke, pertama basis data itu mengurangi duplikasi data karena data yang disimpan hanya satu kali. Setiap basis data itu memiliki primary key, jadi tidak akan ada duplikasi data. Terus kemudian menjaga konsisten data sehingga perubahan data secara otomatis diperbarui. Jadi setiap data yang berubah akan ada historinya di dalam basis data. Ketiga, keamanan data yang sudah canggih dan terbaru. Basis data setiap hari selalu diupdate dengan DBMS versi-versi terbaru sehingga keamanan datanya akan lebih terjamin. Yang terakhir memiliki fitur untuk mekanisme backup sehingga tidak perlu khawatir jika sesuatu terjadi di luar kekuasaan kita. Nah, oke, terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah basis data adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara elektronik dan dikelola oleh sistem manajemen basis data (DBMS) yang memungkinkan penyimpanan, akses, dan manipulasi data yang efisien, mengurangi redundansi, meningkatkan konsistensi, serta mendukung berbagai aplikasi modern melalui ciri-ciri seperti integrasi data, keamanan, dan independensi. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.